Halo, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang diagram panah, bagian dari materi tentang relasi dan fungsi, yang dipakai untuk mempelajari tentang relasi, kemudian fungsi. Siap belajar, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke, kita mulai dengan pengertian relasi ya. Oke, kita lihat ini. Relasi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B ya. Ini kita lihat, ini himpunan A terdiri dari Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elok. Kemudian himpunan B-nya itu terdiri dari ini mata pelajaran matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, olahraga ya. Oke. Misalnya seperti Abdul ini, pelajaran yang disukai itu adalah matematika dan IPA, seperti itu ya. Oke. Kemudian Budi, ini pelajaran yang disukai itu adalah IPA, IPS, dan kesenian ya. Kemudian Chandra, ini adalah mata pelajaran yang disukai itu keterampilan dan olahraga. Kemudian Dini itu pelajaran yang disukai itu adalah bahasa Inggris dan kesenian ya. Kemudian Elok itu pelajaran yang disukai adalah ini matematika, kemudian IPA, kemudian keterampilan, seperti itu. Jadi ini merupakan relasi ya dari himpunan A ke himpunan B, itu memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B ya. Oke, dengan aturannya adalah pelajaran yang disukai. Paham ini pengertian relasi? Bisa dimengerti ya? Oke, lanjut. Kemudian relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan cara ini, diagram panah, ini yang akan kita pelajari pertama kali ya. Kemudian yang berikutnya adalah diagram kartesius dan himpunan pasangan berurutan ya. Oke, ini adalah relasi dua himpunan itu dapat dinyatakan dengan tiga macam ini, diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan. Paham ya? Bisa dimengerti ini? Kita akan mulai dengan diagram panah ya. Oke. Ini yang pertama, diagram panah. Kita lihat contohnya ya. Diketahui diagram berikut ya. Ini ada himpunan A, kemudian ada himpunan B, ini Jakarta, Denpasar, Pontianak, Surabaya, ini Padang. Diagram B ini pulau, ini Jawa, Kalimantan, Sumatera, Bali. Ini kota misalnya ya, Jakarta itu terletak di Pulau Jawa misalnya, itu seperti ini Denpasar ya. Pontianak, Surabaya, Padang. Oke, kemudian hubungkan setiap kota pada himpunan A ini ke pulau tempat kota tersebut berada pada himpunan B-nya. Ini aturannya seperti itu. Jakarta itu terletak di Pulau Jawa ya. Oke, seperti itu. Kemudian Denpasar itu terletak di Pulau Bali ya. Kemudian Pontianak ini di Kalimantan. Kemudian Surabaya ini juga di Jawa. Kemudian Padang ini ada di Sumatera. Ini adalah contoh relasi seperti ini. Paham? Bisa dimengerti ini? Oke, lanjut. Nah, contoh yang kedua ya, supaya lebih jelas ya. Oke, buatlah diagram panah yang menunjukkan relasi untuk faktor dari ya. Oke, faktor dari himpunan K ini 0234 ke himpunan L 2346 ya. Kita lihat penyelesaiannya, kita buat himpunan K-nya ini. Ini himpunan L-nya ya. Himpunan K itu terdiri dari 0, 2, 3, 4 ya. Oke, kemudian himpunan L-nya terdiri dari 2, 3, 4, 6. Oke, kemudian 0 itu faktor siapa? Tidak ada ya, ini berarti tidak ada temannya. Kemudian 2 itu faktornya 2 dan 4 serta 6. Kita buat seperti itu. Oke, paham ya, bisa dimengerti. Kemudian 3 itu faktornya siapa? 3 dan 6 ya. Menjadi seperti itu. Kemudian 4 itu faktornya 4 saja. Jadi seperti ini. Paham? Bisa dimengerti dengan gampang ini? Oke, lanjut. Nah, kita lihat contoh yang ketiga ya, supaya lebih jelas. Kita lihat ini. Sebutkan relasi yang terbentuk dari himpunan P ke himpunan Q yang ditunjukkan pada gambar berikut ya. Ini. Sebutkan relasi yang terbentuk ya. Oke. Ini 2 dengan 1. Oh, berarti lebih ya. 2 itu lebih dari 1. 3 lebih dari 1, 4 lebih dari 1. Kemudian
Ini 3 itu juga lebih dari 1, 3 lebih dari 2. Kemudian 4 ini lebih dari 1, 4 juga lebih dari 2 ya. Maka aturannya adalah ini ya, relasi yang terbentuk dari himpunan P ke himpunan Q itu yang ditunjukkan pada gambar itu adalah aturannya lebih dari, menjadi seperti ini. Paham? Bisa dimengerti ini? Oke. Nah, sekarang contoh yang keempat ya, supaya lebih jelas lagi. Kita lihat ini. Buatlah diagram panah yang menunjukkan relasi untuk 2 lebihnya dari himpunan A ini, anggotanya adalah 1, 2, 4, 6. Ke himpunan B, anggotanya adalah 0, 2, 4, 8 ya. Ini aturannya adalah 2 lebihnya dari ya. Oke. Kita lihat penyelesaiannya ya. Ini himpunan A, ini himpunan B ini. Oke, kemudian himpunan A itu anggotanya adalah 1, 2, 4, 6 ya. Oke, kemudian himpunan B itu anggotanya adalah 0, 2, 4, 8 ya. Oke. 1 itu lebihnya 1 itu 2 lebihnya dari tidak ada ya, berarti tidak punya kawan. Ini kalau 2 itu 2 lebihnya dari 0 berarti temannya di sana. Oke, kemudian 4 itu 2 lebihnya dari 2 ya. Oke, kemudian 6 itu 2 lebihnya dari 4 berarti menjadi seperti ini relasinya. Gampang ini, bisa dimengerti ya. Oke, lanjut. Nah, contoh yang kelima supaya lebih jelas lagi ya. Kita lihat ini contoh kelima. Buatlah diagram panah yang menunjukkan relasi untuk akar kuadrat dari ya. Ini aturannya akar kuadrat dari dengan diagram panah pada himpunan ini A 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 16 ini berarti dari himpunan A ke himpunan A ya. Akar kuadrat dari. Oke, kita buat seperti ini penyelesaiannya. Ini himpunan A, kemudian ini juga himpunan A ya. Oke. Kemudian anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 16 ya. Ini sama ya, karena pada himpunan A ke himpunan A, kemudian 0 itu akar kuadrat dari 0 juga, berarti seperti ini. 1 itu adalah akar kuadrat dari 1, oke. Kemudian 2 itu akar kuadrat dari 4 ini ya. Oke, kemudian 3 itu akar kuadrat dari 9. Oke, kemudian 4 itu akar kuadrat dari 16 menjadi seperti ini. 9 tidak ada ya, karena harus berteman dengan 81, 16 juga tidak punya kawan. Jadi relasinya seperti ini dengan diagram panah. Paham ini? Bisa dimengerti, gampang ya? Oke, itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.